harus waspada ini. Soalnya nih, maling, ya Allah. Entah kapan nikahnya tuh berkembang biak pula di kampung ini. Aku sebagai jawara kampung ini, terpanggil jiwa pendekarku ini. Nah, kurang hebat apa aku? Ini siapapun lewat nih, curigai maling. Buset! Mat. Sini dulu, Mat. Mana duitku tadi jatuh ya? Udah duitmu enggak ada. Rasa. Jangan lupa minum obat. Kan udah aku bilang kemarin. Kau selalu kayak gitu. Tiap kita jumpa di pajak pun kok kayak gitu. Gak, aku orangnya panik karena tiba kumat aja apa perewangan. Perewangan. Padahal udah diruqyah. Astagfirullah. Jangan dipelihara lagi. Aku nggak kayak gitu-gitu. Aku nih pendekar murni, Bang Giring. Ini kampung kita udah banyak kali malingnya, Mat. Nampak kali kita kerja kamu. Apa sih orang tuh datang semua? Biar datang bilang nih, wah nggak betul lagi nih ah. Apa nggak betul? Masa hilang duit di rumah? Aduh, udah emang nggak ada, hilang lagi. Cuman coba itu? Kan habis beli chip kan? Astagfirullah. Chip. Nggak boleh, haram. Bahas nggak nih chip? Nggak boleh, haram. Oh, itu ingatkan dulu. Bukan lah. Masa, aduh aku ada semalam slip kan. Berapa sampean simpen? Hah? Adalah sekitar 400.000. Hilang semua? Masalahnya ku slip kan di bawah ini kan, bawah baju. Iya. Maksud aku. Andai tempatnya. Selipan gua baju. Jangan gitu lah. Ini kayaknya naluri malingnya keluar ini. Jangan aku selip itu kan. Maksudku kalau misalnya memang kepepet, wah ini kayaknya bisa dimanfaatkan ini kupikir kan. Rupanya? Pas ku cek nggak ada lagi, tinggal 1 lembar 50.000. Aku pun curinya gini, itu kalau orang nggak mungkin diambil cuma. Masa dia ngambil tanggung gitu? Nanggung gitu. Kemarin pun gitu juga katanya. Apa ini? Pak Sulaiman. Yang punya apa itu? Punya grosir. Kalian semua kemalingan, ya aku enggak. Karena memang gak ada yang dimaling. Kenapa dimalingin? Oh. Serius ini Pak Sulaiman. Katanya uang di lacingnya itu. Ya masa uang besarnya aja hilang, uang kecilnya gak hilang. Oh iya? Sampai ada milih. Astagfirullah. Itulah tak pikir. Itu bukan kerjaan manusia itu. Kerjaan apa? Karena kita patroli keliling kampung udah ini. Udah betul lagi nih. Iya, aku kok dapat. Aku pun ditengok CCTV, nggak ada nampak. Nih ya, menurut ilmu-ilmu orang tua dulu. CCTV di jalan-jalan nih. Oh, mantap juga di kampung itu. Nggak ada aku nampak CCTV-nya. Enggak, aku masalahnya ini. Kalau jumpa aku malingnya ini, mau ku ikat, mau ku kelitik dia sampai lemes. Itu nggak bisa sampai tangkap dengan tangan kosong. Kenapa gitu? Karena yang mencuri itu, menurut pandanganku, itu bukan manusia. Apa lagi, Mbak? Kau nyari apa? Allah. Itu tuyul. Tuyul? Tapi udah punah, Met. Emang udah habis episodenya, tapi udah tutup itu acaranya. Bukan. Dan sama si Mbak Yul itu. Bukan. Tuyul dan Bang Jul. Bang Jul. Ya tuyul. Siapa melihara tuyul kampung kita? Inilah yang aku curiga satu. Siapa? Itu siapa? Siapa namanya itu? Pak Padlan. Kang Padlan. Kok satu pemikiran kita? Karena gini, aku perhatiin ya kan. Iya. Asal dah jumpa kan, Pak Padlan, gue bilang kan. Oh, dia gini jalannya. Yo kata. Ini terus. Berarti lagi gendong dia itu, bro. Itu curiga. Aku sebenarnya nggak kesana pikiran gue. Cuman kayaknya ngapain dia? Sok ku tanya, kenapa punggung tuh gue bilang. Sakit gue bilang. Enggak katanya, memang kayak gini jalan modelnya katanya. Dulu normal deh jalannya kok. Dulu normal deh tuh? Normal. Kadang gini dia, Mas. Gini tangannya, Mas. Aku mulai. Awak kira yang kayak orang Korea itu yang gini ya kan? Sarangnya gitu kan. Sarang burung. Tak rasaku ya. Rupanya begini. Iya betul, baru beli traktor.
Lagi pun gini, ku pikir-pikir. Beli apa dia? Iya loh, Duit Pak. dari mana Eh, sih? kau pernah masuk ke rumah Pak Padlan itu? Dulu pernah aku, rumahnya kayak sarang tikus ya. Mohon maaf ya, aku bukan yang ngomong. Sarang tikus dari mana komet mengarang selama ini? Dulu. TV aja ada 60 inci di rumahnya. Nanti trading dia. Trading dia. Trading saham gitu. Enggak ya? Kita rasa dia gak kerja rupanya trading dia. Aku gak berani nih nyamber nih. Orang di sekolahnya aja, ya mohon maaf, bukan orang pinternya. Dia gak pakai HP pun gak bisa loh. Oh iya berarti gak bisa lah. Gak mungkin dia trading. Gak bisa. Malah trading saham-saham gitu kan. Iya. Dan aku tengok kemarin, bininya makin kerempeng. Apa hubungan sama istrinya krempeng? Tuyul kan dia. Apa? Nyedot darah. Minta nyusu ya? Nyusu itu, Wah, bagusnya. Kayaknya enak kita ini. Kalau kita kasih, jangan ditutup lah. Udah gak apa-apa. Nyedot darah dia itu, makanya makin kurus. Wah, bahaya juga aku. Dia tak rosot. Tapi siapa lagi coba? Aku besok lewat dia, aku langsung tebarkan kacang hijau di tampak. Iya. Sebenarnya ada lagi yang Kalau bisa itu 9 tebarkan. Iya biar pilih-pilih, biar sibuk situ. Sibuk deh 1, 2. Dia biasanya kan ngitungnya harus genap. Iya. Kena ganjil dia bingung itu. Kita kasih kerean aja tuh, kasih kalkulator. Dia bingung dia ngitungnya. Itu password pun bisa lepas buatnya apa? Itu makanya. Tapi apa betulnya tuh dia? Nah itu salah komet. Aku pilihku iya. Gak percaya kita gerebek yuk ke rumahnya yuk. Apa lo harus apa istilahnya tuh kan kalau kita nggak menuduh. Berprasangka buruk namanya itu kita. Karena kita belum apa namanya mendatangi dia. Ya inilah kita datang, kita gerebek dia. Jangan kayak gitulah main grebek. Loh, siapa lagi yang merah tuyul di sini kalau bukan dia? Tengok anaknya mulai botak-botak, aku tengok. Tuh. Pas kayak gitu jalannya. Pas. Jangan dia latihan. Nanti minta lagi dia. Minta satu lah bang. Tuyul minum tuyul. Butuh dana ini kan. Anda butuh dana cepat. Ini ya. Aduh. Tapi aku kan kalau kasih nyusui tuyul kayaknya mau aku. Nyusui gimana? Biar agak kurus kita. Darah yang gak apa-apa. Ambil aja semuanya bilang. Jangan pilih-pilih gitu. Masuk neraka sampean ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat nih Pak. Tengok Ustaz jalan. Tengok Ustaz jalan. Enggak sih nyapa. Kenapa? Jalannya apa? Antum pernah kayak gini jalan? Pernah coba kayak gitu? Ya, enggak, kami mau nanya lah Ustaz. Menurut Ustaz lah. Ini kan di kampung kita lagi sering kehilangan duit. Kami kalau jaga malam itu Ustaz. Sampai malamnya pun enggak hilang-hilang. Karena kami jagain. Duitnya? Malamnya. Jadi karena kami jaga itu, karena takut malamnya tuh hilang, lari. Jagain. Kami jaga. Waktu pagi hilang kan? Tapi kok banyak yang kehilangan duit. Kami kira itu bukan ulah manusia. Karena kami sudah sibuk berpatroli. Oh gitu. Bayangkan warga itu sudah menuduh kami, kerja kami tidak benar. Karena banyak yang kehilangan. Enggak kerjaan manusia itu. Oh gitu. Karena di tempat-tempat yang ibaratnya itu payah dijangkau pun Ustaz, bisa hilang. Kami curiganya Ustaz, itu tuyul ya. Tuyul siapa? Loh. Menurut Ustaz lah Ustaz. Di kampung yang kita jalannya nih, yang dulunya melarat, sekarang jadi kaya. Sekarang jadi kaya. Enggak adanya ladangnya. Bisa sanggup dia beli traktor. TV 60 inci. Ya mungkin dia dapat warisan, enggak? Warisan dari mana, Ustaz? Jadi tahunya aku keluarganya. Memang orang tuanya tuh kaya, Ustaz. Orang tuanya tapi kaya. 7 turunan. Dia keturunan 8. Kebetulan ke-10 pula ini. Jauh kali. Dulu jalannya tegak gagah, gantungnya minta ampun. Sampai nenek-nenek sebelah pun kelepek-kelepek nengok dia. Sekarang sampai jalannya 2 kali. Jalannya gimana? Jalannya? Ngapain coba ya? Kalau nggak gendong. Kenapa pinggang tuh Pak Padlan? Biasa aja ini. Udah disebutin namanya. Oh iya itu lah. Nah itu dia. Nggak gini tengok. Apa boleh tuh? Pertama kan ini kehilangan barang, ya kan? Uang Ustaz. Uang ya. Ya kehilangan uang. Dan uang ini apa bisa atau enggak tuyul ngambil kan?
ya kan? Tuyul ini tuyul kepala hitam atau kepala putih? Pelontos saat. Pelontos. Ya, pertama memang kalau kita lihat literatur hadis memang ada beberapa hadis, ya kan? Dikatakan bahwasanya jin, ini tuyul kan termasuk jin kan? Oh, Nah, jin maksudnya. jadi tuyul itu atau jin lah kita katakan atau setan, itu pada asalnya dia bisa mengambil barang kah bisa. Ada beberapa korina atau dalil. Ya kan? Pertama dikatakan bagaimana singgasana Ratu Balkis dipindahkan oleh para jin, ya kan, dengan sekejap mata. Oh. Itu satu. Ya kan? Yang kedua dikatakan bahwasanya Abu Hurairah yang ketika pada saat itu menjaga Baitul Mal, kalau Abu Hurairah menjaga Baitul Mal, kalau Mas Lam menjaga malam, ya kan? Iya betul. Nah, Malam itu jaga kerjaan memang dia. nah, Abu Hurairah pada saat itu kehilangan harta di Baitul Mal. Ternyata diintip adalah ada seorang yang mengambilnya. Pada saat itu ditangkap oleh Abu Hurairah. Maka kata orang itu mengatakan dia minta dilepaskan. Dikatakan kamu siapa? Saya setan, katanya. Nah, berarti memang betul itu, Matt. jadi setan bisa mengambil harta Fix. di Baitul Mal kaum muslimin. Ya udah, Ustaz, nggak usah nunggu lama-lama. Ayo, Nah. buka aja nih. Aku tak kucing. Tunggu dulu Ustaz. Iya. Kita andus dulu. Apa sama Ustaz gitu? sampai lu. Sabar dulu, sabar, Pak Salman. Son, Nah, son. Bawa si unyil di son. kemudian yang ketiga dikatakan dari Asar sahabat Rasulullah yang pada saat itu dia punya kendi besi ada kurma. Itu pun hilang kurmanya. Kemudian ditunggunya waktu satu malam tiba-tiba ada orang makhluk yang ambil kurmanya. Kemudian ditanya sama sahabat ini, "Anta jinniyun atau ins?" Kamu nih jin atau manusia? Dia mengatakan, "Wa ana jinniyun." Saya adalah jin. Dia ngambil kurma. Berarti berapa malam ini hilang kurma juga, Ustaz, ya? dimakan oleh jin. Teman kita jin. Nah, itu beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya jin juga bisa mengambil secara fisik. Ini kan benda. Tiba-tiba sendal Pak Slamet hilang kan? Iya. Nah, misalnya. Itu bisa. Tapi Pegang, Matt, pegang, Matt. Kebetulan nanti kacau gitu. Iya. Mahal lebih kota ini. Karena aku tengok selop Pak Padlan tuh udah mulai kusam. Kayaknya ngincar selop deh nih kayaknya di sini. nah, tapi bolehkah kita menjustifikasi Pak Padlan itu piara tuyul? Nggak boleh. Kita nggak boleh. Ada namanya kita itu seorang muslim itu kata Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu, katanya wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman itu orang-orang Islam. Ya kan? Bukan wahai orang-orang kafir, enggak. Tapi kata Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ini kan dari orang yang beriman nih kan? Betul. Ya kan Pak Samad? Iyalah. Iya apa bukan? Ya iman lah, beriman. Beriman kan? Itulah komen. Belah dadaku. Jangan kau di sini iman kau sana amin kau. Nah, maka kata Allah itu ya ayyuhalladzina amanu jtanibu, maka jauhilah katsiran minadh-dhann, selalu buruk sangka. Nah, Ini kayak mana, Ustaz? Tapi indikasi-indikasi iya, indikasinya itu ada, Ustaz. Dan bukti-buktinya itu sudah mengkerucut dan mengarah ke nah ini beda. Ini beda bukti dengan prasangka. Kalau bukti itu kan udah kita lihat memang dia mencuri atau dia memang miara tuyul misalnya. Ini kan enggak, ini kok tangannya di belakang. Belum tentu itu dia bawa tuyul. Ya kan? masalahnya kan tuyul nggak nampak, Ustaz. Iya. Makanya itulah belum tentu kau nampak pun kalau udah ketombak langsung. Nah itu dia. Maka kata Ibnu Qayyim, Tombak. kata Ibnu Qayyim, dengan diperhatikan. Kata Ibnu Qayyim itu orang-orang yang senantiasa buruk sangka. Ya kan? Buruk sangka itu kalau dia buruk sangka ngobrol ke orang, namanya itu adalah ghibah. Ya kan? Kalau dia misalnya kayaknya si fulanah itu kita cerita nih, fulanah itu atau fulan itu enggak baik. Itu namanya suuzon namanya. Ya kan? Kalau memang betul. bukan betul. Kalau nggak benar. Kalau dia buruk sangka, ya kan, adalah dia berbicara kepada dirinya. Dia ghibahnya kepada siapa? Kepada dirinya. Itu pun nggak boleh, Ustaz. Itu juga nggak boleh. Maka kata Allah itu ijtanibu, maka jauhilah. Maka kata Rasulullah itu dikatakan, iyyakum wadzan. Nggak boleh kita buruk sangka. Buruk sangka itu apa?
kita berbicara kepada diri kita. Kalau kita berbicara kepada orang, jadinya kita ghibah. Nah, dua-dua ini masing jelek ini. Dua-dua ritual yang jelek. Jelek ya. Nah, Berarti kalau kita ngomong pada diri kita mencurigai orang lain itu udah zon. Berpikir aja kita nih, ini kayaknya nggak betul. Itu aja nggak boleh. Apalagi tadi kita udah gibah itu namanya. Kau Udah ngajak-ngajak double. Memang Iya. kalau berkawan sama selamat nih Ustaz. dosa terus. Iya. Jariah dia. Kita harus menjaga keamanan loh. ya, juga sih. makanya itu Ibnu Qayyim bilang itu, kalau kita kan kadang-kadang lihat orang kayaknya pasti dia ini jelek ini, ya kan? Apalagi Perbuatan. seram mukanya Oh. Ustaz. Apa Iya. megang dompet Nah aja. makanya dikatakan ada beda antara farosah, ya kan? Farasatul mu'min kata Rasulullah, itu ada firasat. Dia kok mondar mandir di depan rumah kita terus ini kayak udah 30 kali nih. Ini kayaknya bisa jadi maling dia. Apalagi sini Nah, ada ya codet kan? Ustaz gitu. Ada codetnya gitu Ustaz. Jadi kan seram dia. Ya. Ini udah nggak betul nih. Nah mungkin kan dengan tindakan itu kita mengaitkan tentang keburukan. Iya. Sama contohnya Umar bin Khattab itu ketika lihat Abu Luluh al-Majusi, dia tukang besi kan. Iya. Dia ketika datang Amirul Mukminin bilang, kayaknya aku nggak enak lihat anak ini. Ya kan? Firasat, itu namanya dikatakan farasatul mu'min kata Rasulullah, ini firasat. Nah, firasat ini atas apa? Tindakan kejelekannya untuk masa depan. Ya kan? Untuk masa depan. Ini namanya antisipasi. Sementara suuzon ini, ya kan? Suuzon ini biasanya dia berbicara satu hal yang sudah terjadi. Ini pasti dia meretuil, makanya hilang barangku. Kan udah kehilangan? Oh, sudah terjadi Ustaz ya. Ya. Dan kita menuduh kayaknya dia nih gitu. Ya, ini kayaknya dia nih. Nah, biasanya suuzon itu kita berbicara kepada diri kita adalah menjelekkan orang pada peristiwa yang sudah lewat. terjadi, yang sudah lewat. Gitu. Ya kan? Peristiwa yang buruk lah. Kalau Farosa ini kenapa ya? Dia Enak selalu perasaan. Itu boleh Nah, diungkapkan, Pak? Hah? Boleh diungkapkan? enggak. Kenapa nanti Pak Lan? Kok gitu jalannya Pak Lan melihara tuyul ya? Aku bilang gitu. Enggak boleh gitu. Ya ketika sama orangnya kita enggak suuzon namanya. Kita kan gitu. ada proses kapan kita ketika suuzon, kapan dia jadi baik adalah ketika kita tanya langsung. Oh gitu. Namanya tabayun. Tabayun. Nah, Pak Selamat kenapa sih kemarin bolak-balik ke sana? Dia bilang, "Oh, aku kecarian sendalku yang baru hilang." Nah, ternyata kita tidak kemudian berburuk sangka terus dengan Pak Selamat. Kenapa? Karena kita cross check. Tapi kan Ustaz, kalau misalnya dia berbohong kan kita nggak tahu Ustaz. Ya, kalau dia berbohong urusan Pak Selamat. Oh, Nah, nggak maksudnya Berarti gini nggak Ustaz. boleh kita tekan juga ya? Iya. Misalnya ada orang lewat nih Ustaz. Balik nih kan. Hmm. Sebelumnya nih udah di kampung kita ini udah banyak kehilangan Ustaz. Ini kayaknya ini malingnya nih. Kita tanya nih Ustaz. Maling. Kok mau ngapain kok bolak-balik? Ini nyari belut katanya. Kan kita nggak tahu dia bohong atau enggak. Apakah kita langsung udah percaya aja atau masih kita was-was aja Ustaz? Maksudnya kita Boleh, wanti-wanti. kalau kita memang kira-kira jumpa orang nih, kira-kira ini dia bilang cari belut, tapi kok dia bau darah ya, misalnya. Ternyata kambing Pak Selamat udah dipotong di kandang misalnya kan. Oh, kita harus tetap was-was Ustaz. Nah, tetap was-was ini kok bau kambing badannya. Bukan berarti kita dengar dia ngomongnya apa kita langsung percaya itu nggak boleh juga Ustaz ya? Ya, kita kalau memang ini kan dalam kondisi-kondisi tertentu kan, kondisi tertentu kita kehilangan memang waktu itu hari hanya, nah kita cari ternyata ada indikasi. Nah, ketika dia nggak jujur pun, ya kita tetap aja waspada. Nah itu bukan berarti waspada. Nah itu makanya waspada itu kan terhadap yang akan terjadi kan. Ini kayaknya khawatir kita. Nah kekhawatiran ke depan. Nah itu dia Pak Selamat. Oh, kita datangnya ya nih Pak Padlan ini. Iya harus kita cross check. Ya. Tapi jangan lah. Masa Mana kata tahu selamat mau langsung mensergap aja Ustaz. Mana tahu dia memang kayak gitu jalannya karena saraf terjepit kan. Memang pas dia jalan-jalan kayak gini kan, Iya. ada gini-gininya dia. Nah gitu-gitu. Kan bisa kita Kenapa yang aku bilang? bantu. mungkin tuyulnya tengok kanan Jadi kiri. tapi kok hilangnya uang tadi itu periksa lagi di rumah. Mana tahu kalian yang pelit sama istri kalian diambilinya untuk uang Dia ambil sama belanja. istri. Iya. Saya lihat di sini di baju-baju. Jangan Itu sampai orang lain yang kalau kena. nggak
Aku dan Tuhan aja yang tahu itu di situ. Ya udah berarti kan gitu dia. Berarti suuzon itu jangan cepat untuk suuzon, ya kan? Karena biasa suuzon itu kawannya adalah ghibah pasti. Itu nyebar di masyarakat Ya kan? sekali sih. Nah, Iya. pasti jadinya ghibah. Kalau udah suuzon, kawan saudara kandungnya pasti ghibah. Udah duduk pasti kita nyeritakan lagi tambahan. Gak di diri kita aja. Habis itu kita fitnah, Nah, fitnah udah. gebui. Oh iya. Gagal dia. Bukan Rupanya gini. nggak ada. Wah, dosa kita. Iya, makanya butuh. Ya udah, itu, makanya kalau jumpa kita cross check aja langsung. Ya kan, kita Atau tabayun. pas dia jalan, tangannya itu kita lepaskan gini. Biar tuyulnya jatuh. Nanti kalau tuyul lari, Kalau nggak apa tuyul lagi, bilang tanya bagus balik lagi ke tuyul. Ustaz, kalau misalnya nih Ustaz, nah, kita di perusahaan Ustaz, perusahaan terus kita melihat ada hal-hal yang nggak biasa gitu di misalnya pembukuan gitu. Ah itu bisa langsung kita laporkan gitu ke atasan atau kita tanya dulu sama yang bikin laporan ini? Bisa juga. Pertama kan ini kan konsepnya adalah konsep ingkar mungkar. Ya kan? Iya. Ketika kita mendapatkan saudara kita yang kemudian ini ada indikasi kayaknya dari segi report laporan misalnya nggak benar nih. Apalagi ya kan? masalah uang. Ustaz. Ya masalah uang dan lain sebagainya ini kayaknya nggak benar nih. Nah boleh kalau kita sanggup untuk cross check ke dia boleh. Dan ada Ya kan? wewenang mungkin. Ustaz. Kalau ada wewenang misalnya. Iyalah. Atau enggak pun kita memang teman kita cross check agar dia kemudian tidak terjerumus boleh kah boleh. Iya. Ya kan? Kalau kita mampu silahkan. Tapi kalau nggak mampu cari atasan. Maka dikatakan kalau nggak mampu kan apa yang kita lakukan adalah meletakkan amar ma'ruf itu pertama adalah dengan satu sultah atau kekuasaan. Oh mungkin kalau bosnya mungkin lebih dia akan segani. Atau kalau kita karena biasa canda apa dia cuma cengenges saja misalnya. Enggak berefek. Tadi bilang bukan urusan kau itu. Kata. Nah Tadi dia mau. Aku mau audit ADD anggaran dana desa aku periksa nanti. Alah, cuma Ada yang lain udah aja. dari atas itu memang udah berkurang. Astagfirullah, jangan gitu. Alah, Oke, semakin lagi. udah mungkin patroli lah nanti Ya, mana tahu udah kampungnya. Kami antar saat. ayo. Ya, nanti antum diculik tuyul pula. Oh, Ayo. aku belum tuyul. Uyul kan nyulik milih-milih, makanya gede segini. Ada, ya cepat kalian. Lah yang jaga pos apa? Ya, kalian jaga ya aja itu. Saya dia apa yang jaga? Mau jalan sendiri? Iya aman itu. Itu uyul. Ah.